Akhirnya scene yang kita tunggu-tunggu keluar juga. Ini adalah debut dari Master Gav ya. Master Gav ini adalah final form dari Kamen Rider Gabu nih ya. Jadi Kamen Rider Gabu ini punya dua final form. Yang pertama Over Gabu ya, Over Gav ataupun Master Gabu ya. Nah, di episode ini kita melihat final formnya, debutnya Master Gabu, dan itu keren banget serta dia melawan kakaknya sendiri yaitu adalah Langgo-Nissan. Dan masih banyak banget hal-hal lainnya juga yang seru banget di episode 36 ini. Langsung aja kita bahas. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Miko desu. O genki desu ka? Anahata? Halo semuanya. Dan di episode 36 ini adalah episode yang aku tunggu-tunggu banget sih, karena ini ada debutnya Master Gabu. Terus kita bisa ngelihat pertarungan antara Soma sama Kalanggo gitu ya, dimana Langgo ini kan dulu kita mikirnya bakalan jadi final boss gitu ya, tapi ternyata sepertinya tidak kayak gitu ya. Ya cuma juga emang si Langgo ini kan juga pemimpin perusahaan Stomak sebelumnya ya, jadi ya kita pasti bakal penasaran banget dong gimana sih kekuatan dari pemimpin Stomak ini gitu ya kan. Nah terus juga ya dari episode sebelumnya ya, dari 2 episode sebelumnya lebih tepatnya kayak sekitar episode 34 ya, di sekitar episode 34 Boka si presiden bapaknya Lisel ini kan emang nyuruh si Langgo untuk mendapatkan banyak hitopres ya, karena dia itu memesan 10 juta Dark Snake. Coba bayangin butuh berapa hitopres untuk bisa bikin cemilan sebanyak 10 juta. Nah, di episode 36 ini sebagian cemilannya tuh udah mulai didistribusikan gitu ya, udah mulai dikasih nih ke si Boka. Nah, yang baru dikasih ini baru 1000 guys. Bayangin ini baru 1000. Apa kabar 10 juta? Itu 1 juta aja belum, tapi udah bikin kegaduhan di dunia banget kan. Udah bikin berita yang trending di mana-mana, orang hilang di dunia manusia. Nah, scene-nya ini pun dikasih nih ya dari si Jeb, itu dikasih nih ke si Boka gitu ya. Nah, Boka pun kayak membanggakan si Langgo, bahwa Langgo itu keren ya, cepet banget kerjanya nih, emang hebat deh kayak gitu-gitu ya. Nah di sini tapi kita juga bisa ngelihat kalau scene kayak si Jebnya tuh kaget juga, abis itu Liselnya juga sebel gitu, karena dia maunya dia yang dipuji, karena kan dia yang bawa nih ke bapaknya ya kan 1000 Dark Snake-nya ini. Ya udah akhirnya bapaknya ya memuji juga lah ke Lisel gitu ya, kayak benar sekali, kamu memang hebat direktur baru. Kayaknya dari yang akhir-akhir ini, kalau misalnya aku kayak lagi nge-live atau bahas Kamen Rider ini, kayak sekarang tuh lebih pada keselnya ke Lisel ya. Kayak apa sih Lisel cuma nyuruh-nyuruh doang, apa sih Lisel pada kayak gitu loh. Kalau kalian pada sebel juga nggak sama Lisel? Coba tulis di kolom komentar ya. Ya kemudian habis itu si Jeb tuh kayak ada, aku ngelihatnya sih kayak si Jeb ini tuh kayak ada perasaan yang gimana gitu ya, apalagi kan ini si kakaknya sendiri. Akhirnya dia minta izin juga ke Lisel kalau dia tuh mau ngelihat tentang kayak rencananya Kalanggo ini tuh mau ngapain kayak gitu ya. Terus juga scene beralih ke berita-berita yang happening banget, yang trending banget ya di dunia manusia ya, karena emang banyak banget kan orang-orang hilang sampai pada takut gitu, kok malah area yang rame gitu ya, area yang rame yang penuh banyak orang malah bahaya gitu. Jadi kayak kesannya kita tuh malah harus yang dulu nih, misalnya kalau yang dulu kan biasanya beraksi tuh diem-diem ya, jadi satu orang hilang gitu kan ke tempat-tempat yang sepi gitu kan, yang kayak terowongan, yang terowongan atau apa gitu. Tapi kalau sekarang malah kalau rame-rame berkerumun malah bahaya, malah hilang gitu ya, karena berita-berita tuh kayak hilangnya di tempat-tempat rame, di pesawat, pokoknya yang isinya tuh banyak orang, dan itu langsung semuanya hilang gitu ya. Nah di sini pun di episode sebelumnya kan kita udah ngebantuin Ritsu ya, Sachika sama Soma itu ngebantuin Ritsu untuk bikin merch untuk ketemu sama UMA gitu ya. Nah di sini pun jadinya mereka kayak agak takut gitu kan, karena kan kalau dilihat di sini yang diserang itu bakalan tempat-tempat yang
rame kayak gitu ya kan. Sachika tuh udah mulai ada perasaan tuh kayak khawatir akan sesuatu di sini ya. Tapi dia masih ngebantuin si Ritsu sih di sini ya, masih ngebantuin Ritsu untuk bikin merchnya gitu karena emang belum sampai hari H juga kan. Dan si Sachika pun mikirin tentang si 3 orang ini juga ya, karena kan dia udah tahu ya bahwa 3 orang ini tuh Kamen Rider kan, Takia, Hanto sama Soma gitu kan. Mungkin aja besok tuh udah aman gitu kan, kali aja monsternya tuh udah dilawan sama mereka gitu ya. Nah padahal ya kan di episode sebelumnya kita juga bisa melihat kalau misalnya Langgo tuh ngelawan si 3 rider ini kan, dan akhirnya 3 rider ini memilih keputusan yang sangat bijak ya, mereka ini kabur ya kan. Nah di sini kita bisa lihat nih semua itu babak belur lah gitu ya, bahkan si Lakia pun dia babak belur, kasihan. Laki aku kasihan guys ya, semuanya tuh kayak pada babak belur ya, karena emang kekuatannya dari si Langgo ini kan gede banget ya gitu, bahkan susah untuk dideketin gitu kan, kekuatannya tuh nggak bisa disentuh gitu, udah kayak ini gus-gusan siapa ya waktu itu ya yang yang sering dibilang sama pesulap merah tuh, yang Gus yang nggak bisa itu, ntar jadi kalau ada yang pengen nyerang dia bakalan kepental lagi. Nah itu adalah Langgo guys. Nah, terus juga di episode 36 ini juga kita akhirnya tahu nih ya, Langgo tuh ngomong apa ke Soma pas ada scene pesawat lewat ya kan. Ternyata Langgo itu bilang kelahiran Soma itu adalah sebuah kesalahan. Pokoknya intinya Langgo tuh nggak suka Soma tuh ada di dunia ini, Soma tuh lahir kayak gitu. Dan itu yang nge-trigger si Soma ya, sampai dia tuh kayak kesel gitu kan sama si Langgo. Karena ya di sini kan kita juga harus mengingat lagi ya bahwa si Soma ini dia itu tidak bisa untuk stres sedikit gitu, dia nggak bisa untuk stres sedikit. Pokoknya ada hal apapun yang nge-trigger sedikit dia bakalan langsung muncul amarah gitu ya. Apalagi ini kasarnya mungkin aja Soma kan juga udah nganggep Langgo tuh kakak sendiri ya, dan dari kecil dia juga sudah mencoba untuk deket gitu ya sama Langgo, sama semuanya gitu. Tapi di scene di episode 35 kan dia dikata-katain gitu kan, kayak dia tuh nggak si Soma tuh nggak bisa apa-apa, terus kayak dia tuh bikin beban doang gitu ya. Terus abis itu dibilang lagi kalau misalkan lu tuh harusnya nggak usah lahir gitu ya, kelahiran lu tuh sebuah kesalahan kayak gitu-gitu, apa nggak nyesek gitu kan, kayak kasarnya dia omonginnya tuh dari kakak sendiri gitu guys gitu. Makanya dia tuh mulai muncul kan kemarin, dia langsung berubah jadi overgabu kayak gitu ya kan. Nah di sini pun Hanto udah ini ya kayak ngasih tahu Soma gitu ya, kayak udah Soma nggak jangan dipikirin ya kata-katanya si Langgo itu kayak gitu ya, karena emang di sini Soma tuh kan gampang kepikiran ya kan, di antara mereka kan yang paling gampang kepikiran, yang paling gampang stres juga Soma ya kan. Takutnya nanti juga kalau misalkan dia stres nanti malah gak bisa ngehasilin Gochizo lagi kan, kayak di scene sebelumnya kalau dia stres kan dia nggak bisa untuk menghasilkan Gochizo gitu, nantinya bakalan makin bahaya, nanti nggak bisa ngeluarin Master Gaff atau Overgaff juga gitu. Sini Lakia juga dia stres karena dia tuh ngerasa bersalah gitu loh, karena dia pernah ngebantuin perusahaan Stomak ini gitu kan. Kayak dia bilang kayak andaikan aja dari dulu tuh dia nggak pernah ngebantuin kayak gitu ya, jadi mungkin aja nggak bakal kayak gini atau kayak gimana gitu. Jadi dia punya perasaan bersalah gitu ya, jadi dia kayak stres. Apalagi si Langgo ini kan dia pakai kasarnya kekuatannya si Lakia ini juga ya, tentang yang racun yang bisa bikin orang bahagia kayak gitu ya. Terus akhirnya ya karena ini kan sekarang tuh Granut terus orang-orang yang hilang itu udah semakin banyak dan bahkan di tempat rame gitu ya. Terus kayak orang-orang tuh udah makin aware ya kan. Akhirnya si Hanto pun punya ide nih, gimana kalau misalnya kita sebarin sedikit info soal Granut supaya setiap orang tuh bisa hati-hati gitu kan. Supaya setiap orang itu bisa hati-hati, apalagi sekarang keadaan tuh udah parah banget karena sekalinya hilang tuh bisa satu kerumunan orang itu pada hilang gitu kan, kayak barengan hilangnya. Kayak gitu. Akhirnya dia ngeposting lah, sebagai emang dia kan penulis ya, dia ini penulis, jadi dia ini ngeposting lah supaya orang tuh pada tahu gitu ya tentang si Granut ini, seperti itu.
Kemudian scene beralih, Soma pun pulang ya, dan di situ Sachika pun udah menyelesaikan ya untuk pesanan dari si Ritsu ya, yaitu adalah merch untuk UMA. Nah, di sini Sachika pun udah nyiapin nih, dia udah ngehadiahin Soma itu cemilan-cemilan yang banyak kayak gitu. Jadi Soma juga seneng gitu kan. Dimana Sachika juga tahu kan kalau misalkan Gochizo itu ternyata dihasilin dari cemilan, jadi dia bakalan ngehadiahin cemilan-cemilan untuk si Soma. Terus juga di sini si siapa Lakia ya, di episode sebelumnya kan dia juga minta penawar ya ke kakek Dante gitu kan. Dia pun nyamperin lagi nih ke kakek Dante ya, kayak nanyain gimana penawarnya udah apa belum kayak gitu. Tapi ya kakek Dante bilang kalau misalnya itu ya nggak bisa cepet gitu kan, apalagi kalau misalkan mau bikin penawar yang aman untuk manusia, ya itu nggak bisa cepet gitu. Tapi tenang aja, kakek Dante tidak kehabisan akal guys ya, dia sangat cerdik gitu ya. Dia menghadiahkan sesuatu yang bisa dipakai nantinya untuk melawan, bukan untuk melawan sih, seenggaknya tuh supaya perlindungan lah untuk si Lakia ini juga ya terhadap racun yang dikasih sama si Go kayak gitu ya, terutama di TKP kayak gitu ya. Ini tuh beralih ya ke si Hanto juga nih yang cukup stres lagi juga, karena kan emang tadi idenya dia tuh untuk ngasih tahu orang-orang, ngedukasi orang-orang bahwa ada granut dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata respon dari orang-orang ya, jadi di sini banyak yang kontra dulu di awal ya guys ya, karena banyak yang nggak bisa bedain nih ya, gara-gara ada Bitter Gulf ya. Bitter Gulf ini kan dia jahat ya, tapi bentuknya Kamen Rider gitu kan. Gara-gara ada Bitter Gulf ini, jadi tuh orang-orang nggak bisa nih ngebedain yang mana granut, yang mana Kamen Rider. Karena nggak semua granut itu kan, nggak semuanya yang jahat itu bentuknya monster kan nih, ya kan? Dan nggak semua yang baik itu bentuknya Kamen Rider gitu kan. Ada Bitter Gulf yang bentuknya Kamen Rider, tapi dia kasarnya musuh Kamen Rider, dia juga granut kayak gitu, ya kan? Jadi banyak banget nih yang kayak netizen tuh jadinya kayak nggak bisa ngebedain, dan akhirnya kayak udahlah serang aja semuanya, kita harus nggak boleh percaya sama siapapun ya, pokoknya yang kayak gitulah ya. Yang akhirnya dia pun kayak aduh iya juga salah nih gara-gara ada Bitter Gulf nih, karena kan Bitter Gulf juga viral ya waktu itu ya. Bitter Gulf tuh viral dan kelihatan kan kalau dia tuh berubah jadi Kamen Rider kayak gitu ya. Dan si Hanto pun kayak ya harus nutupin lah gitu ya dari yang lainnya kayak gitu, jangan sampai kayak yang lainnya itu baca dan jangan sampai yang lainnya makin stres lagi gitu, karena ternyata nggak ada yang percaya sama mereka kayak gitu ya. Nah, di sini tuh berlanjut. Di sini tuh si Soma dia juga mau mencari ya untuk pintu yang bisa langsung terhubung nih ke dunia granut gitu ya, supaya dia itu bisa menyelamatkan Hitopres gitu ya. Dia masih punya ambisi untuk seenggaknya bisa lah diselamatin nih untuk Hitopresnya kayak gitu ya. Walaupun dia tuh masih sempet kayak terngiang-ngiang terus ya omongannya si Langgonisan nih ya, Langgonisan ini. Si Langgonisan ini tuh jarang ngomong ya, sekali yang ngomong tuh nani-nani doang. Sekali yang ngomong panjang nyelekit. Nah gitu tuh, siapa yang kayak gini nih? Ada nggak yang kayak gini juga? Hah? Ya sekalinya dulu kalau ngomong nani. Sekarang sekalinya ngomong ngata-ngatain, nyelekit. Kasihan Soma ya. Nah di sini pas Soma tuh lagi nyari-nyari ya untuk kasarnya pintu untuk menuju dunia granut ya, supaya dia tuh bisa menyiapkan Hitopres. Di sini tiba-tiba ada Jeb datang guys, ngasih sebuah kertas gitu ya, sebuah kertas. Tapi aku nggak tahu nih sebenarnya tujuannya Jeb ini apa ya. Sebenarnya kayak kenapa dia tiba-tiba datang dan ngasih kertas yang isinya tuh ngasih tahu nanti tuh si Langgo ya bakalan kemana gitu ya. Jadi kayak next tempat yang bakalan dia serang itu itu di mana kayak gitu. Karena abis dia ngasih kertas dia hilang gitu aja gitu loh. Ya abis dia ngasih kertas dia hilang. Abis itu ya udah Soma ngasih tahu dong ke yang lain gitu kan. Nih isinya adalah clue selanjutnya si Langgo ini bakalan nyerang kemana gitu kan. Dan ternyata si Langgo ini dia bakalan nyerang ke konser ya. Konsernya siapa? Konsernya UMA gitu ya guys ya. Dimana ya ini adalah konser yang akan didatangi oleh Ritsu. Sebenarnya yang lain tuh udah pada ngasih tahu ya, kayak misalnya ke Ritsu bahwa kayak bisa nggak sih kayak jangan aja dulu, kamu ngeliat kan ada berita-berita akhir-akhir ini tuh yang tidak baik, apalagi di tempat yang ramai gitu ya, tempat yang ramai, takutnya nanti malah diserang gitu kan sama monster. Tapi dia bilang kayak ya gimana, tapi dia pengen banget buat nonton UMA ini karena UMA ini yang memberikan semangat gitu ya. Karena kayak kita punya artis idola yang kayak kita kalau lagi capek
kayak dengerin lagu dia atau ngeliat dia, itu bakalan bisa semangat lagi gitu kan. Yang itu kayak dia memberikan semangat. Abis itu dia juga udah menunggu-nunggu banget untuk konser ini gitu. Nah di sini ada kata-kata yang kayak dia bilang, ya udah nanti kalau misalnya diserang kan nanti ada Kamen Rider yang bakalan nolongin kan. Nah itu Kamen Rider tiga-tiganya di situ ya, itu pada kayak yang kayak mereka pun nggak yakin ya emang kita bisa ngelawan Langgo gitu. Kayak ada tatapan yang kayak emang kita bisa lawan Langgo gitu, atau enggak kayak anjir emang ya kurang ajar nih orang-orang ya gitu kan. Mentang-mentang ada Kamen Rider ya seenaknya ya dibilangin jangan kemana-mana gitu ya, jangan kemana-mana, tapi kayak ya udah tenang aja kan ada Kamen Rider gitu. Rasanya kayak campur aduk, aku melihat mereka tuh kayak gitu, kayak aku tahu apa kayak ya mereka juga tahu ya mereka tuh dibutuhkan oleh orang-orang, tapi orang-orangnya begini gitu. Yang kayak ya udah biarin aja, tuh juga kan ada Kamen Rider yang nolongin gitu. Yang kayak jadinya kan kayak kesel ya kalau ada yang mau nolongin sebenarnya ya. Tapi nggak gitu kok guys ya, nggak gitu ya. Untuk Kamen Rider tidak seperti itu. Mungkin mereka lebih kayak pusing untuk ngadepin nanti Langgo tuh gimana gitu kan. Apalagi ini kan rame banget ya tempatnya ya, di tempat konser ini kan rame banget, banyak banget orang. Gimana cara mereka melindungi itu semua ya kan. Apalagi kita juga nggak tahu kan bagian mana, sisi mana dulu yang bakalan kena serang gitu. Oh iya, di sini juga ada scene yang kayak aku suka banget sama scene Ritsu yang ini, yang kayak dia baru datang nih ya, dia baru datang terus kayak hai, Sachika gimana? Apa udah selesai belum merch-nya gitu kan? Udah, ada Hanti, hai Hanti. Terus habis itu ngeliat laki ya, hai siapa ini? Ada cowok ganteng di sini. Itu aku kayak lucu banget ngeliat Ritsu di situ. Aku ngeliat Ritsu di situ kayak lucu banget, kayak aku mikir kayaknya kalau misalnya aku di situ juga aku kayak gitu deh ke laki ya. Kita lanjut balik ke topik ya. Di sini ada update baru nih ya. Kan tadi aku udah bilang ya tentang si Hanto ini kan dia naro naro artikel ya kan, yang ngasih tahu nih ke orang tentang sedikit info tentang Granut gitu ya. Tadi kan tentang kontranya, tapi tenang aja guys ya. Namanya di dunia ini pasti ada yang namanya pro dan kontra ya kan. Nah, di sini mulai muncul komen-komen yang oke lah gitu, yang bikin mereka tuh lebih semangat juga gitu ya. Kayak misalnya komennya tuh kayak, tapi Kamen Rider tuh baik gitu, dia pernah nyelamatin aku, dia pernah nyelamatin keluarga aku, dia pernah nyelamatin ini. Pokoknya komen-komen yang positif banget, dan itu dikasih tahu lah ya dari si Hanto ke si Soma gitu ya. Jadi kan Soma juga punya rasa percaya diri yang lebih ya, bahwa Soma tuh dibutuhkan ya sama orang-orang. Dia tuh nggak kayak yang si Langgo bilang gitu ya. Kan Langgo bilang kayak dia tuh nggak dibutuhin, dia tuh nggak guna kayak gitu-gitu kan. Tapi ternyata di sini ya dia merasa jadi dia berguna ya kan. Itu tujuannya. Karena kalau misalnya dia si Hanto ngasih tahu yang negatif-negatif ya pasti dia bakal ngerasa iya ya gue nggak berguna gitu kan. Tapi di sini Hanto ngasih tahu nih komen-komen positifnya supaya si Soma ini juga jadi lebih semangat kayak gitu ya. Bahwa Soma tuh berguna gitu. Banyak orang yang berharap sama dia kayak gitu. Bahkan banyak orang yang berterima kasih sama dia karena baik yang ditolongin. Nah, sebenarnya di sini juga si Glota ya, Tante Glota ini juga dia takut ya, karena dia tuh udah was-was gitu ya, karena permintaannya Boka ini kan agak di luar Nurul gitu ya. Minta 10 juta Dark Snake. Dia juga udah kompromi nih sama Kalanggo gitu kan, kayak gimana nih gitu kan. Kalau ngumpulin sebanyak itu nanti bisa-bisa perusahaan Stomach bakalan bangkrut gak sih gitu kan. Apalagi ya di sini juga kan takutnya nanti lama-kelamaan manusia itu bakalan takut dan nanti malah kualitasnya jadi kurang gitu kan. Kualitasnya jadi jelek. Sedangkan yang kita butuh kualitasnya tuh yang bagus kayak gitu kan. Cuman ya lagi-lagi si Langgo untuk Langgo bilang ya dia palingan untuk sekarang ini ya cuman bisa untuk ngikutin dulu untuk permintaannya si presiden kayak gitu ya untuk saat ini. Jadi ya udah mau nggak mau kayak gitu. Dan di sini pun Kak Langgo tuh masih mikirin ya supaya kayak ya yang penting nanti Dark Snake ini tuh bisa maju gitu ya. Perusahaan ini tuh masih bisa oke kayak gitu. Apalagi kan ini udah dipegang sama presiden kayak gitu kan. Harusnya lebih aman juga. Mungkin kayak gitu kali ya pikirannya. Jadi pikirannya tetap untuk supaya perusahaan ini tuh tetap bisa lebih lagi, supaya lebih maju lagi kayak gitu. Oke, kita beralih ke konser ya kan. Oke, di sini ya, ini konsernya itu benar-benar gede banget ya, luas banget. Dan
banyak banget untuk yang masih tetap datang ya, walaupun udah banyak berita bahwa di tempat-tempat yang ramai itu sangat rawan ya, karena banyak banget untuk orang yang hilang gitu ya. Tapi di sini masih banyak yang datang, walaupun banyak juga yang nggak datang. Soma, Hanto sama si Lakia itu juga bakalan datang ya, dengan tiket yang didapatkan Sachika dari orang-orang yang nggak jadi datang karena mereka takut ya kan. Karena mereka takut, jadi akhirnya 3 orang ini, 3 rider ini bisa lah masuk gitu ya, untuk ngecek keliling, mencari barang bukti, pokoknya cari clue lah gitu ya, kalau bisa sebelum si konser ini mulai gitu kan, sebelum kejadian apa-apa. Tapi sayangnya ya kejadian sudah dimulai dulu, dan itu ternyata untuk racunnya itu si Langgo ini menggunakan kayak semacam bubble gitu, yang awalnya dikira tuh kayak ini ya, persembahan dari konser gitu kan, persembahan dari konser yang kayak mungkin itu visual atau apa, ternyata itu adalah racun guys ya, racun yang membuat orang-orang ini menjadi senang dan tertidur kayak gitu ya. Nah ternyata di salah satu bangku penonton itu ada beberapa granut ya yang sudah menyamar dan sudah menggunakan masker, sama banget nih kayak di episode sebelumnya yang si Pramugari juga dia menggunakan masker ya kan. Nah disinilah keluar nih alat yang dikasih sama si kakek Dante. Apa itu? Ya ini adalah masker ya, supaya nggak keracunan nih ya. Jadi bentuknya ini tuh soalnya bentuknya bukan tentakel. Kalau si Lakia kan dia kalau bikin racunnya tuh pakai tentakelnya dia gitu kan. Kalau ini enggak, jadi dia kayak pakai gas gitu loh ya. Makanya para granut yang ngumpulin Hitopresnya mereka pun pakai masker kayak gitu ya. Nah di sini pun mereka para rider ini ya melawan lah para granut yang ngumpulin Hitopres ini kayak gitu, dan mereka mencar lah nih ya. Aku tuh kasihan sama Lakia sebenarnya. Untungnya dia masih bisa berantem ya, karena kan beltnya dia tuh kemarin udah sempet kegores sama si Langgo ya kan. Untungnya dia sekarang masih bisa berubah kayak gitu ya. Cuman nanti tuh setelah pertarungan ini beltnya si Lakia ini tuh bakalan rusak guys. Jadi aku nggak tahu nih, aku penasaran banget ya kayak gimana ya nanti selanjutnya beltnya tuh bakalan dibenerin kah sama kakek Dante atau gimana, karena beltnya rusak. Kasihan, untung pertarungannya udah selesai. Untungnya juga ya si Lakia ini tuh dia ngelawannya kan agent ya, bukan untuk bukan lawan Langgo langsung gitu ya. Dan untungnya Hanto juga nggak lawan Langgo langsung, karena kasihan ya Hanto udah samsak terus-terusan gitu ya. Jadi kalau sampai di sini ketemunya lawan Langgo langsung lagi dulu, kasihan banget gitu kan. Nah di sini yang lawan Langgo langsung ini adalah Soma ya. Jadi langsung nih ya Soma yang lawan Langgo gitu ya. Dan di sini pun Soma mengemukakan gitu ya kayak perasaan dia itu seperti apa, bahwa apa yang Langgo bilang itu tidak seperti itu kayak gitu ya. Walaupun di sini juga si Langgo bilang kayak ngapain, emang nggak kapok gitu kan, emangnya lo bisa ngelawan gue kayak gitu. Ya Soma juga nggak tahu gitu ya awalnya kan bisa lawan apa enggak. Cuman kayak ya udah dia pertama-tama dia bakal nyampein dulu kalau misalkan kemarin itu kan kayak si Langgo bilang kalau dia tuh lahir adalah sebuah kesalahan gitu kan. Dan si Soma bilang kalau ya gue udah sering kok denger perkataan itu dari pas masih kecil kayak gitu. Jadi kayak apa ya, itu tuh kayak kata-kata yang kasar bagi dia karena dari kecil selalu dibilang kayak gitu guys ya. Tapi dia sekarang tuh udah lebih diterima akan diri dia sendiri gitu ya. Dia bilang walaupun kayak emang harusnya dia mungkin nggak dilahirkan gitu ya, tapi banyak orang-orang yang senang sama dia, banyak teman-teman yang mau bergabung sama dia, yang mau temenan sama dia, dan banyak juga untuk orang-orang yang percaya sama dia. Di lingkungannya dia pun banyak banget untuk orang-orang yang nge-support mereka juga ya, banyak banget untuk yang ngebantuin dia ya, mulai dari anak kecil yang di episode 1 bantuin dia terus ngasih gami, terus habis itu ditolong sama Sachika, terus ketemu sama Hanto, ketemu sama si Lakia juga gitu kan. Walaupun itu bukan pertemuan yang gampang dan langsung klop mereka gitu ya, tapi semuanya itu percaya gitu sama dia ya, dan dia juga bisa ngerasain untuk makanan-makanan enak gitu. Itu adalah suatu hal yang Soma syukuri gitu ya. Ya suatu hal yang Soma syukuri, punya teman-teman yang baik, bisa makan enak. Terus juga banyak orang yang percaya sama dia gitu guys ya. Jadi kita juga harus bisa mensyukuri ya kalau kita masih bisa makan enak, kita masih punya banyak teman-teman yang support sama kita masih punya orang-orang yang kita sayang kayak gitu. Itu tuh suatu
suatu rasa syukur gitu ya. Kalian jangan sampai kayak menyepelekan itu, kayak gitu ya. Aku ngelihatnya ya, untuk si Soma ini di scene ini dia tuh kayak udah berdamai sama dirinya sendiri. Dia udah kayak lebih ikhlas gitu ya sama dirinya sendiri. Karena perkataan Langgo yang nyelekit, dia sempat stres, tapi dia akhirnya bisa untuk melihat sekitar dia dengan lebih terbuka gitu. Dia bisa melihat bahwa semuanya tuh orang-orang di sekitar dia tuh sangat baik, orang-orang di sekitar dia tuh sangat support ke dia, banyak yang ngedukung dia kayak gitu. Jadi dia lebih punya rasa bersyukur dan dia lebih bisa untuk berdamai sama dirinya sendiri. Dan di sini tuh scene-nya lucu banget karena Gochizo-nya nangis guys. Sedih banget. Gochizo-nya nangis, coba gemes banget kan. Ya udah akhirnya dia tuh Gochizo dalam Gochipoto itu kayak pada nangis. Terus habis itu kayak memiliki kekuatan lebih gitu loh karena emosional dari si Somanya ini. Jadi tadinya si Somanya naro untuk posisi yang over, itu Gochipoto tiba-tiba langsung keputer ya ke pose ke Master Gaff kayak gitu. Jadi di sini mungkin yang nge-trigger ini emang perkataan dari Langgo ya. Perkataan dari Langgo yang buat dia itu lebih sadar akan dirinya, yang buat dia lebih bersyukur akan dirinya, terus muncul untuk si Master Gaff ini. Akhirnya Master Gaff ini debut dan ini keren banget juga. Itu tuh animasinya aku suka banget sih. Apalagi pas animasi yang dia udah mulai berubah pelan-pelan dari bawah kayak ke atas gitu. Itu tuh kayak animasinya cukup berbeda, menurut aku dia cukup berbeda ya. Dan animasi untuk di bagian beltnya gitu ya, itu juga cakep banget, bagus banget. Ada beberapa part yang kayak dia lagi berantem pun beltnya tuh bisa yang kayak animasinya tuh kayak yang kayak keluar-keluar kayak gitu. Itu lucu banget sih guys ya. Dan yang paling aku suka sih animasi yang pas dia berubah jadi si ini ya, Master Gaff, terus banyak retakan gitu. Oh, itu kayak keren banget gitu. Gaff ini ya itu adalah kecepatan guys. Jadi bener-bener cepet banget ya. Ini keren banget sih. Ini cepet banget. Cuma emang kekuatannya tuh jadi menurun. Jadi nggak untuk kekuatannya, untuk tonjokannya, tampolannya itu nggak se-OP si Overgaff kayak gitu ya. Tapi untuk kayak kita melihat, memanjakan mata dan melihat kecepatan dia yang kayak akhirnya bisa bikin goyah si Langgo gitu, karena bikin bingung ya. Dia udah bisa nih untuk ngedeket si Kalanggo, tapi masalahnya kekuatannya itu kan jadi berkurang kan. Dia udah bisa nembus pertahanannya Langgo, tapi kekuatannya masih kurang karena kekuatannya jadi turun dibandingin si Overgaff gitu ya. Nah disinilah yang makin kayak keren banget menurut aku, karena dia jadi bisa untuk mengontrol ya, kayak dia memadukan antara Overgaff sama Master Gaff. Itu keren banget sih jujur. Terus juga pas dia jadi Master Gaff itu kan cepet banget ya. Jadi kayak pas dia nampol si Langgo tuh itu udah berasa kayak ngeliat Dragon Ball guys ya. Kayak Dragon Ball lagi berantem tuh di atas yang terbang ya, kayak gitu. Kayak keren banget dan animasinya juga bagus banget, cakep banget. Terus pas dia udah mau nonjok nih, kan kekuatan dia cepet banget gitu ya. Jadi pas udah pengen deket banget nih, dia baru ganti tuh, diputer lagi si beltnya, diputer lagi ke bagian yang si Overgaff. Terus lagi gitu. Terus nanti kalau udah dipukul, dia butuh kecepatan lagi, diputar lagi supaya jadi si Master Gaff. Nanti kalau udah deket diganti lagi modenya jadi si Overgaff. Itu keren banget sih. Menurut aku ini adalah kombinasi yang sangat bagus ya, perpaduan antara Overgaff dan Master Gaff. Jadi nggak cuma dia pakai Overgaff doang sama bertarung, atau pakai Master Gaff doang sama bertarung, tapi dia bisa memadu padankan itu, jadi keren banget. Di sini juga kita ngelihat kayak ada senjata-senjata yang dipakai juga ya, kayak Zaku chip sama apa tuh yang pistol itu, yang pistol coklat itu, aku lupa tadi namanya apa ya, yang itu gitu ya. Cuma emang kalau dilihat sekilas tuh kayak Zaku chips itu agak lebih pendek ya dibanding yang biasa dia pakai gitu. Tapi itu juga dia nggak yang make banget sih, karena dia lebih kayak mengandalkan akhirnya lebih ke kecepatan dia ya, kecepatan abis itu diganti lagi kecepatan, diganti lagi ke Overgaff gitu kan, kayak gitu. Itu lebih mengeluarkan lagi kekuatannya dari si Master Gaff ini ya. Jadi diputer-puter terus nanti kayak banyak apa ya, botol-botol yang mengenai, terus nanti dia jadi kayak pinball gitu loh. Jadi cu untuk ngelawan si Langgo. Itu lucu banget sih. Nah, pas untuk si final untuk ngelawan si Langgo, itu tuh semuanya itu kayak berkumpul lagi jadi satu di dia gitu ya. Dan ngumpulnya tuh pusatnya di kaki, abis itu ditendang si Langgo. Wah, itu keren banget guys. Sumpah itu keren banget, epic banget. Abis itu langsung kayak si Langgo meledak duar gitu kan. Dan sepertinya Langgo metong ya.
Di sini pas aku live ya, itu banyak banget yang bilang kayak semoga Langgo nggak mati ya, kali aja dia punya rencana atau enggak dia kayak pengen ngambil lagi untuk si stomach gitu ya atau gimana. Tapi juga banyak yang kayak kali aja dia langsung mati. Tapi banyak juga yang bilang kalau misalnya dia langsung mati kayak kasihan banget ya sih, kayak sia-sia banget gitu. Udah perusahaan diambil, sekali dia turun cuman 2 episode gitu kan, kayak gitu loh. Jadi kayak berasa kayak si Langgo ini gak se-OP itu gitu kan. Jadi banyak yang kayak menyayangkan tentang build karakternya si Langgo. Padahal dia si Langgo kita dari awal kayak udah, wah ini pasti kekuatannya keren nih gitu kan, karena dia bosnya gitu kan. Kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana guys? Tapi kayaknya di sini kelihatannya sih ya kemungkinan Langgonya tuh udah mati kayak gitu ya, diserang sama si Master Gabu gitu. Nah di sini juga ada scene yang lucu banget ya. Di sini tuh pas yang selesai dia menghabisi Langgo, dia si Gabu ini berubah form menjadi Soma lagi. Itu si Gochizo-nya kan pada terbang gitu kan. Itu lucu banget karena dia kayak ada sayap-sayap kecil gitu, kayak mereka tuh udah terbang ke surga gitu ya. Kayak ada animasi malaikat gitu. Itu lucu banget sumpah. Ini aku suka banget sih ngeliat ini, kayak oh my god, mati Gochizo-nya mati anjir. Itu lucu banget sih. Ya, untungnya juga jadinya setelah form itu, setelah nendang si Langgo, ya itu Gochipotnya udah langsung kosong lagi kayak gitu ya, energinya udah habis. Nah di sini juga kita melihat lagi si Jep melihat keluarganya lagi dihabisi oleh Soma, karena kan sebelumnya dia juga ngelihat Sita secara langsung dihabisi sama Soma di depan matanya. Nah sekarang si Jep yang ngelihat si Langgo dihabisin sama si Soma depan matanya. Dia shock banget sih, jujur dia udah kayak yang shock banget, udah mulai stres banget. Dan kemungkinan si Jep ini di episode selanjutnya bakalan jadi lawan selanjutnya si Soma, karena dia pasti udah gondok banget kan. Kayak Shita udah gak ada, Langgo udah gak ada, dan semuanya itu gara-gara Soma kayak gitu. Pun terus berlanjut ya konsernya UMA gitu ya. Ritsu pun senang, dan Ritsu pun jadinya kayak iya ya kayaknya tadi kita diserang ya gitu. Tapi nggak sadar kayak gitu ya. Jadi Sachika sama Soma cuma kayak lihat-lihatan gitu. Ini lucu banget sih, udah scene yang kayak sansui gitu lah guys ya. Itu dia untuk episode 36 dari Kamen Rider Gabu ini ya guys ya. Gimana menurut kalian? Sumpah ini episode ini tuh kayak aku nonton kayak berasa cepet banget, karena seru banget guys. Sumpah episode ini tuh kayak seru banget, kayak padet banget gitu rasanya. Terus abis itu dimanjain banget sama debutnya si Master Gabu juga gitu kan. Debutnya Master Gabu, terus kayak semuanya tuh kayak cerita masing-masingnya tuh lebih kompleks gitu kan. Kayak keren banget, kayak si Lakia yang nyamperin Dante, terus abis itu dikasih masker, abis itu si ridernya rusak gitu kan. Terus si Soma yang ngelawan si Langgo, akhirnya dia bisa dapetin final formnya yang Master Gabu gitu ya, dengan kekuatan yang keren banget dan memanjakan banget gitu ya. Terus juga di sini ada Hanto sebenarnya di sini belum yang dapetin yang kayak scene yang cerita mendalam banget ya. Dia cuman di episode ini dia lebih kayak bikin artikel dan lebih menyebarkan tentang artikel itu dan membantu Soma, support Soma juga. Supaya Soma tuh nggak stres dan merasa bahwa Soma tuh diandalkan gitu ya. Tapi nanti kemungkinan kalau si Hanto dia bakalan stresnya di episode selanjutnya kayak gitu. Gimana menurut kalian tentang episode 36 ini? Wah ini keren banget. Coba tulis di kolom komentar kalian bakalan kasih rating berapa untuk episode 36 ini. Aku sih suka banget sama episode ini ya. Mungkin di 9/10 ya. Di 9/10 aku suka banget. 9,5 deh, 9,5/10 aku suka banget. Gak tahu, aku kayak suka kayak di episode ini aku ngerasa kayak cepet banget gitu selesainya soalnya gitu, saking aku anteng nontonnya gitu ya. By the way terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah nonton sampai habis ya. Terima kasih. Ini kalau videonya panjang banget maaf banget nih guys, karena aku excited banget untuk ngejelasin ini ya. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai habis. Semoga kalian suka sama konten-konten aku. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Aku Meiko Mamoru. See you in the next video. Bye bye.